Hai Sobat Level Up, kembali lagi untuk belajar bersama kami. Sekarang kami akan membahas fisika. Silahkan subscribe, comment, and like video ini agar kami semakin semangat dalam mengajar online ya. Ya, kali ini kita belajar mengenai relativitas. Nah, bagian pertama kita belajar mengenai kecepatan relatif. Di kecepatan relatif ini saya gambarkan seperti ini ya, ini dalam rumusnya ya, VA min VB per 1 dikurang VA kali VB per C kuadrat. Di mana C ini adalah kecepatan cahaya, besarnya 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Nah, di sini untuk menggunakan rumus ini ada ilustrasinya ya, kurang lebih seperti ini. Jadi A sebagai pengamat, di mana misalnya B bergerak dengan kecepatan A, lalu C bergerak dengan kecepatan VB. Nah, kapan rumus ini digunakan? Ketika misalnya si B ini mau memperkirakan nih atau mau menghitung kecepatan si C ini berapa. Jadi kalau tadi VB dan nilai VA ini sebenarnya menurut pengamat ya, menurut si A. Tapi kalau misalnya mau ditanyanya itu si B ini mau menghitung nih kecepatan si C ini bagaimana sih? Nah, ini yang digunakan rumusnya. Oke? Yuk kita langsung ke contoh ya. Nah, di contoh ini ya, menurut pengamat di sebuah planet ada dua pesawat yang mendekati dari arah berlawanan. Masing-masing adalah pesawat A yang kecepatannya 0,5 C dan pesawat B yang kecepatannya 0,4 C. Menurut pilot A, besar kecepatan B bagaimana? Nah, jadi di sini saya gambarin, ini pengamat, ini ada A, ini ada B dari arah berlawanan ya. Nah, sama-sama mau mendekati pengamat. Nah, di sini kalau misalnya kita lihat kan pertanyaannya, menurut pilot A, berapakah kecepatan B? Nah, jadi yang ditanyanya itu menurut si A yang ini nih. Oke? Jadi di sini kita pakai rumus yang tadi ya, VA B sama dengan VA min VB per 1 dikurang VA VB per C kuadrat. Oh ya, ingat di sini kalau misalnya arahnya berlawanan, tandanya minus ya. Jadi misalnya di sini ini arahnya berlawanan kan, jadi minus. Nah, dalam perhitungan ini yang tadi saya bilang ya, ini jadinya minus. Sorry, yang ini juga minus ya. Karena tadi arahnya berlawanan. Lalu C ini jangan diganti dengan 3 kali 10 pangkat 8 gitu. Nah, nanti di sini C-nya biarinin aja karena nanti misalnya kayak gini ya. Ini C kuadrat nih coret sama ini. Oke, jadi ini kita hitung, jadi ini 0,5 ditambah 0,4 0,9 C per 1 dikurang, ini ketemu minus jadi plus ya. 1 ditambah jadinya 0,2. Jadi di sini 0,9 per 1,2 C. Ya, desimalnya kita coret lah, tinggal 9 per 12 atau 3 per 4 C. Jadi itulah menurut A, kecepatan si B itu 3 per 4 C. Oke? Ya, berikutnya ini masih ada kaitannya sama kecepatan ya. Jadi di sini ada rumus yang sedikit berbeda. VAC sama dengan VAB tambah VBC per 1 ditambah ini. Jadi bedanya ini ada tambah. Kapan sih kita mau menggunakan rumus yang seperti ini, bukan yang tadi itu? Kita lihat. Di sini A tetap sebagai pengamat ya. Di sini ada kecepatan B ya, kecepatan pesawat B misalnya ke arah sana. Lalu yang menjadi beda adalah B ini nanti mengeluarkan benda sesuatu. Jadi nanti dari B ini bisa misalnya dia menembakkan sesuatu atau melempar sesuatu ya. Jadi di sini nanti ada misalnya di sini VC, dia ngeluarin sesuatu ke arah yang berlawanan. Oke. Nah, ini kalau misalnya arahnya berlawanan kayak gini ya, arahnya berlawanan berarti nanti VC-nya nilainya negatif. Tapi kalau misalnya VC-nya itu ke arah sana, itu berarti positif. Ya, karena searah. Negatif jika berlawanan. Yuk, kita langsung ke contoh. Ya, langsung dicontoh ya. Sebuah pesawat bergerak dengan kecepatan 0,6 C terhadap bumi. Dari dalam pesawat ditembak peluru dengan kecepatan 0,4 C searah gerak pesawat. Kecepatan peluru terhadap bumi adalah
Jadi di sini gambarannya ada A sebagai pengamat, dan ini pesawatnya bergerak 0,6 C misalnya ya. Lalu dia menembakkan peluru searah geraknya. Berarti di sini nanti ada V, saya anggap V aksen 0,4 C. Oke. Nah, yang ditanya kecepatan peluru terhadap bumi. Jadi menurut sekarang ini pengamatnya ini ngelihat ini kecepatannya berapa sebenarnya, ya. Yuk, kita langsung proses perhitungannya. Berarti VAC sama dengan ini ya, VAB tambah VBC. Karena dia searah berarti kita nggak jadi negatif untuk arahnya ya. Jadi di sini 0,6 C ditambah 0,4 C per 1 dikurang 0,6 C dikali 0,4 C per C kuadrat. Nah di sini sama ya, tadi C kuadratnya bisa coret di sini. Jadi ini kamu jangan ubah. Dan di sini akhirnya didapat 0,8 C. Oke. Ya, berikutnya tentang relativitas panjang ya, L sama dengan L0 dikali akar ini ya. Nah, ada juga rumus yang menggunakan seperti ini. Sebenarnya ini sama aja karena simbol gamma itu sendiri cara mencarinya pakai seper ini. Oke. Lalu L itu adalah panjang relativitas dan L0 ini adalah panjang sejati atau panjang waktu diam. C itu kecepatan cahaya yang tadi saya bilang, dan V ini adalah kecepatan bendanya atau kecepatan bisa jadi pengamatnya kalau misalnya bergerak. Oke. Yuk kita langsung ke contoh. Ya, di contoh ini balok dalam keadaan diam panjangnya 2 meter. Ini berarti udah pasti L0. Panjang balok menurut pengamat yang bergerak terhadap balok dengan kecepatan 0,8 C adalah berapa? Jadi ini misalnya ada benda gini 2 meter, lalu ada pengamat yang bergerak dengan kecepatan 0,8 C. Nah, menurut pengamat ini pasti panjangnya dia ini nggak kelihatan kayak 2 meter ya, pasti kelihatannya lebih pendek. Atau kalau misalnya dalam aplikasi kehidupan sehari-hari, ini saya misalnya ambil contoh, kamu lagi dalam mobil ya, kamu ngelihat keluar misalnya ada bangunan rumah ya, kamu ngelewatin rumah itu. Kalau misalnya kamu bergerak dengan mobil dengan kecepatan tinggi, seolah-olah itu rumah pendek, maksudnya jarak lebarnya itu terlihat pendek karena kamu melintasi dengan sangat cepat. Padahal aslinya kalau misalnya kamu turun, kamu jalan kaki, nah itu pasti terasa lebih jauh ya. Jadi ilustrasinya mungkin kurang lebih seperti itu yang bisa saya kasih gambarannya. Oke. Yuk kita langsung ke contoh. Jadi di sini L sama dengan L0 akar 1 min V per C kuadrat. Jadi di sini L0-nya 2 akar 1 dikurang 0,8 C per C kuadrat. Nah, di sini C-nya bisa coret ya. Yuk, kita lanjutin. Ya. Nah, ini namanya panjang relatifnya atau panjang relativistiknya. Yuk. Kita lanjut. Berikutnya adalah tentang relativitas waktu. Nah, relativitas waktu ini rumusnya seperti ini ya. Delta T sama dengan delta T0 per akar dari ini. Di sini ada syarat di mana delta T itu pasti lebih besar daripada delta T0. Di mana delta T itu adalah selang waktu relativistik dan delta T0 itu adalah selang waktu sejatinya. Jadi di sini boleh dibilang tuh delta T ini adalah waktu yang menurut pengamat ya, sedangkan delta T0 ini adalah waktu menurut orang yang melakukan perjalanan ya. Yuk kita langsung contoh soal. Nah, di sini dua orang A dan B. A berada di bumi, lalu B naik pesawat dengan kecepatan 0,8 C pulang pergi terhadap bumi. Bila A mencatat perjalanan B selama 20 tahun, maka B mencatat perjalanan pesawat yang ditumpangi selama berapa lama. Nah, di sini berarti jelas ya,
yang si A sebagai pengamat. Sedangkan yang menjalani ya atau yang di dalam pesawat itu adalah si B. Pastinya si B ngerasa lebih cepat. Oke? Atau kalau misalnya dalam kehidupan sehari-hari mungkin kalian pernah juga kayak gini. Kalian yang melakukan perjalanan ya, kalian sudah berusaha secepat mungkin sampai di tujuan. Sedangkan pacar kalian misalnya ya, si A, karena dia nggak melakukan perjalanan, dia nungguin doang ya, dia pasti ngerasa wah kamu lama banget. Padahal bagi kamu sudah melakukan hal secepat mungkin. Misalnya seperti itu. Walaupun sebenarnya konteksnya sedikit melenceng ya, cuma kurang lebih ilustrasi yang sederhananya saya bisa kasih sampaikan kayak gitu. Ya, lanjut di nomor 4 ini ya. Berarti di sini sudah jelas ini adalah delta T ya, karena ini menurut yang menunggu atau pengamat. Ini rumusnya saya tulis dulu. Jadi kalau misalnya dimasukin nanti ini 20 sama dengan yang ini kita cari ya, delta T0 ya, karena itu adalah kecepatan menurut yang melakukan perjalanan per di sini dapat deh. Jadi ini 0,6 ya, karena kan di akar jadi 0,6 dikali 20. Dapat deh. Jadi 0,6 kali 20 1,2. Ya, 1,2 tahun berarti ya, karena ini 20 tahun ya. Itu adalah menurut yang melakukan perjalanan atau menurut si B. Oke, sampai sini dulu. Nanti ini ada soal latihan, kalian boleh coba kerjain untuk bisa lebih memantapkan apa yang sudah saya ajarkan di video kali ini. Ya, sekian materi video kali ini. Semoga kalian bisa semua ya. Di video berikutnya kita akan membahas tentang masa relativistik dan juga energinya. Oke, nantikan video kami berikutnya. Sampai jumpa, dadah.